Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, para pecinta sinetron Samudra Cinta dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan memberikan informasi sinopsis tentang Samudra Cinta untuk hari ini. Namun sebelum lanjut ke sinopsisnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel ini ya guys, dan aktifin juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Seperti yang sudah terjadi di skenario alur cerita saat ini, suasana di dalam hubungan Samudra dan Cinta semakin hari semakin kuat. Bahkan Samudra sudah berjanji kepada Cinta untuk tidak berubah lagi. Samudra akan tetap berdamai dengan masalah-masa lalunya itu. Artinya Samudra tidak akan bersedih atau tidak akan menjauhi Cinta apapun yang terjadi. Dan bagaimanapun situasi serta kondisi yang dialami di skenario alur cerita, hal itu terbukti saat Samudra mendengar kabar tentang Mentari sudah meninggal. Dari situ Samudra sempat kaget, namun tidak merubah pendirian dan janjinya kepada Cinta. Nah, dari situlah awal Samudra bangkit dari keterpurukan, sekaligus bangkit dari penderitaan yang berkepanjangan. Seperti yang kita tahu, Ariel dan Nora sudah berhasil memalsukan berita tentang Mentari yang sudah meninggal, yaitu dengan cara menulis sebuah catatan dengan tujuan untuk mengelabuhi sekaligus menipu semua orang, terutama keluarga Samudra yang saat ini sedang menyelidiki rumah preman yang menculik Mentari. Nah, dari surat tersebutlah tertulis dengan jelas bahwa Mentari meninggal karena sakitnya kambuh pasca diculik. Sementara itu preman yang menculik Mentari sudah meninggal dunia. Tentu dari saksi mata sudah hilang di skenario alur cerita. Yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apa yang bisa membuat Samudra dan Cinta tahu kalau Mentari masih hidup? Sementara dari semua keluarga sudah sangat pesimis, bahkan sudah percaya tipu muslihat yang dilakukan Ariel dan Nora. Jadi ngeri-ngeri sedap ya guys alur ceritanya. Sudah kita ketahui bahwa Samudra dan Cinta sudah kembali bersama pasca 4 tahun lamanya mereka tidak harmonis. Dan itu salah satu bukti kalau kekuatan cinta mereka berdua akan mulai. Terutama Samudra akan mulai digunakan karena saat ini dirinya sudah berdamai dengan keadaan, sekaligus bisa memaafkan diri sendiri. Jadi tak heran jika di episode malam ini Samudra akan menemukan keganjalan tentang kecurigaan yang dialami. Apa yang akan ditemukan Samudra? Namun yang jelas itu semua berhubungan dengan Mentari yang dianggap meninggal, ternyata masih hidup. Nah, terutama dari catatan yang ditulis Ariel di atas sobekan koran yang ditemukan di jalan. Ada indikasi kalau koran tersebut yang akan membuat curiga Samudra, sebab dari tanggal dan tahun cetak koran akan berbeda dengan kejadian hilangnya Mentari. Seperti yang kita tahu, hilangnya Mentari sudah sangat lama, yaitu sekitar 4 tahun yang lalu. Sementara itu, dari sobekan koran tersebut akan tertera tanggal dan tahun penerbitan yang baru dibuat. Dari situlah indikasi sangat kuat sebagai jalan Samudra bisa yakin sekaligus bisa menimbulkan kalau catatan tersebut adalah catatan yang baru dibuat. Catatan tersebut dibuat untuk menyesatkan semua orang, seperti yang kita tahu. Dari catatan tersebut ditulis oleh Ariel. Tentu dari catatan tersebut juga yang bisa mengenali tulisannya adalah Cinta. Jadi ada indikasi justru dari Cintalah yang akan mencurigai kalau tulisan tersebut adalah tulisan Ariel, karena sama persis. Entahlah, kita akan menemukan kejelasan dan kenyataan di episode malam ini hingga seterusnya. Saat ini Samudra dan Cinta sudah berada di kamar dalam keadaan sedih pasca mengetahui berita palsu yang didapat dari tempat preman menculik Mentari. Dari situ mereka berdua nampak saling menguatkan batin satu sama lainnya. Samudra dan Cinta sudah saling berjanji akan tetap bersama apapun yang terjadi. Di saat Samudra dan Cinta sudah saling menguatkan karena berita catatan palsu, di saat itu pula Pak Damar mulai meresahkan. Pasalnya dari rasa penasarannya tentang Mentari, anak dari Samudra dan Cinta, kini telah membuahkan hasil. Seperti yang kita tahu, awal daripada mencurigakan adalah Mentari saat terjadi pertemuan di sebuah kafe. Dari situ pada masanya secara tak sengaja mendengar percakapan dan dialog Samudra yang menceritakan kronologi Mentari hilang. Pada akhirnya Pak Damar pun curiga karena kronologi hilangnya anak Samudra sama dengan ciri-ciri pada pertama kali Pak Damar menemukan Kayla sejak umur 1 tahun. Nah, dari situ Pak Damar menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki hingga akhirnya sudah jelas kalau memang Kayla adalah Mentari,
anak kandung Samudra dan Cinta. Namun sayang sekali justru Pak Damar menunjukkan sikap jahat dan egois pasca tahu kalau kehilangan adalah Mentari. Tanpa alasan itu semua Pak Damar lakukan karena merasa dirinya yang membesarkan Mentari selama 4 tahun. Selain itu, Pak Damar memang sengaja memanfaatkan Kayla karena mempunyai darah langka yang sama dengan Bella anak kandungnya, sehingga Pak Damar antisipasi jika sewaktu-waktu bila sedang kambuh sakitnya dan membutuhkan darah maka akan terus diambilkan darah dari Kayla, sehingga mungkin akan memperketat penjagaan terhadap Kayla di luar rumah. Saat sedang sekolah akan terus mencoba menjauhkan Kayla dari Samudra dan Cinta, karena memang tidak ingin sebagai Mentari terbongkar, sehingga apapun akan Pak Damar lakukan untuk menekan, bahkan bisa jadi jika Pak Damar semakin keras dan ketat pada Kayla. Adiknya peran Kayla ini adalah peran cerdik, walaupun masih kecil ya kurang lebih 11-12 cerdiknya sama Samudra. Itu artinya memang peran Kayla ini kolaborasi antara Samudra dan Cinta, di mana kecerdikan didapat dari Samudra sebagai papanya, sebaliknya cara tidur dan makan yang memang sama persis dengan Cinta sebagai ibu kandungnya. Nah, dari situlah yang menarik hingga membuat peran Kayla ini adalah satu peran mempunyai dua karakter ganda yang mewakili sifat dari kedua orang tuanya, yaitu Samudra dan Cinta. Contoh dari situlah modal utama untuk bisa bertemu dengan Samudra dan Cinta, biarpun sulit walaupun nanti diperketat atau diawasi oleh Pak Damar serta anak buahnya. Kayla akan mempunyai banyak akal dan cara supaya bisa lolos dari pengawasan Pak Damar. Nah, bisa disimpulkan malam ini masih nampak menegangkan, terutama di dalam adegan Pak Damar yang mencoba berbagai cara untuk menjauhkan Kayla dari Samudra dan Cinta. Sebaliknya, Samudra dan Cinta juga sudah mendapatkan berita palsu dari keluarga dengan tulisan yang dianggap tulisan preman di atas sabekan koran bekas. Biarpun begitu, ada indikasi Samudra dan Cinta akan curiga dengan surat tersebut jika orang tersebut dari semua keluarga memang sudah tertipu dengan tulisan dari sabekan koran tersebut. Namun kemungkinan besar Samudra dan Cinta akan mencurigai karena ada yang ganjal di dalam surat palsu tersebut. Tidak hanya ganjal dengan tulisan, bahkan bisa jadi kalau koran tersebut ada tanggal cetak yang berbeda dengan kasus hilangnya Mentari dulu. Entahlah, ini hanya anggapan semata, namun kita akan menemukan kejelasan dan kenyataan di alur cerita malam ini. Jadi ikuti terus perkembangan dan pembahasannya di channel Hit Seleb ini ya guys, dengan cara subscribe dan saksikan kisah lengkapnya malam ini di SCTV pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Terima kasih guys, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.